Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tentang penggabungan usaha. Sebelum itu, saya ingin memperkenalkan diri, nama saya Mega Delia Putri. Pengertian penggabungan usaha. Penggabungan usaha adalah sebagai penyatuan dua atau lebih perusahaan yang terpisah menjadi satu entitas ekonomi karena satu perusahaan menyatu dengan perusahaan lain ataupun memperoleh kendali atas aktiva dan operasi perusahaan lain. Berdasarkan definisi tersebut, penggabungan tidak hanya terjadi ketika dua atau lebih perusahaan yang terpisah lebur menjadi satu entitas hukum, melainkan kedua atau lebih perusahaan yang terpisah berada dalam satu pengendalian di mana salah satu perusahaan menjadi pihak. Ada pula sifat penggabungan usaha. Sifat penggabungan usaha diantaranya yaitu 1. Horizontal integration adalah penggabungan perusahaan-perusahaan dalam lini usaha atau pasar yang sama. 2. Vertical integration adalah penggabungan dua atau lebih perusahaan dengan operasi yang berbeda-beda secara berturut-turut, tahapan produksi dan atau distribusi yang sama. 3. Conglomeration adalah penggabungan perusahaan-perusahaan dengan produk dan atau jasa yang tidak saling berhubungan dan bermacam-macam. Yang selanjutnya, ada alasan-alasan penggabungan usaha. Beberapa alasan yang mungkin untuk memilih penggabungan usaha sebagai alat perluasan adalah: 1. Manfaat biaya. Seringkali lebih murah bagi perusahaan untuk memperoleh fasilitas yang dibutuhkan melalui pengembangan. Hal ini benar terutama pada periode inflasi. 2. Rasio lebih rendah. Membeli lini pasar dan produk yang telah didirikan biasanya lebih kecil risikonya dibandingkan dengan mengembangkan produk baru dan pasarnya. Penggabungan usaha kurang beresiko terutama ketika tujuannya adalah diversifikasi. 3. Penundaan operasi pengurangan. Fasilitas-fasilitas pabrik yang diperoleh melalui penggabungan usaha dapat diharapkan untuk segera beroperasi dan memenuhi peraturan yang berhubungan dengan lingkungan dan peraturan pemerintah yang lainnya. 4. Mencegah pengambil alihan. Beberapa perusahaan bergabung untuk mencegah pengakuisisian di antara mereka, karena perusahaan-perusahaan yang lebih kecil cenderung lebih mudah diserang untuk diambil alih. Beberapa di antara mereka memakai strategi pembeli yang agresif sebagai pertahanan terbaik melawan usaha pengambil alihan oleh perusahaan lain. Akuisisi harta tidak berwujud. Penggabungan usaha melibatkan penggabungan sumber daya tidak berwujud maupun berwujud. Perkenalkan, nama saya Lia. Di sini saya akan menjelaskan metode akuntansi untuk penggabungan usaha. Yang pertama, metode penyatuan kepemilikan atau quoting of interest. Pada metode penyatuan, aktiva dan kewajiban dari perusahaan-perusahaan yang bergabung dimasukkan dalam entitas gabungan sebesar nilai bukunya. Oleh karena itu, setiap goodwill pada buku masing-masing perusahaan yang bergabung akan dimasukkan sebagai aktiva pada entitas yang masih beroperasi atau disatukan. Laba ditahan dari perusahaan-perusahaan yang bergabung juga dimasukkan dalam entitas yang disatukan, dan pendapatan yang bergabung untuk seluruh tahun dengan mengabaikan tanggal penggabungan usaha dilakukan. Perusahaan-perusahaan terpisah dalam suatu penggabungan usaha masing-masing dapat menggunakan metode akuntansi yang berbeda untuk mencatat aktiva dan kewajibannya. Dalam penggabungan secara penyatuan kepemilikan, jumlah yang dicatat oleh masing-masing perusahaan dengan menggunakan metode akuntansi yang berbeda dapat disesuaikan menjadi dasar akuntansi yang sama apabila perusahaan tersebut diperlukan oleh perusahaan lainnya. Perubahan metode akuntansi untuk menyesuaikan masing-masing harus berlaku surut, dan laporan-laporan keuangan yang disajikan untuk periode-periode sebelumnya harus disajikan kembali atau restated. Prosedur akuntansi penggabungan usaha metode polling of interest. Yang pertama, semua aktiva dan kewajiban milik perusahaan yang bergabung dinilai pada nilai buku saat diadakan penggabungan. Yang kedua, besaran nilai investasi pada perusahaan yang bergabung sebesar jumlah modal perusahaan yang digabung atau sebesar aktiva bersih perusahaan yang digabung. Yang ketiga, bila terjadi selisih antara jumlah yang dibukukan sebagai modal saham yang diterbitkan ditambah kompensasi pembelian lainnya dalam bentuk kas ataupun aktiva lainnya dengan jumlah aktiva bersih yang diperoleh, maka harus diadakan penyesuaian terhadap modal perusahaan yang akan digabung. Yang keempat, laporan keuangan gabungan adalah penjumlahan dari laporan keuangan milik perusahaan yang bergabung. Alasan perusahaan menyukai metode quoting of interest. Yang pertama, terhindar dari peningkatan biaya depresiasi atas aktiva yang direvaluasi. Yang kedua, terhindar dari beban amortisasi goodwill. Yang ketiga, peningkatan fleksibilitas manajemen terkait dengan dividen. Yang keempat, manajemen memiliki kesempatan menciptakan laba yang sebelumnya belum dilaporkan. Yang kelima, menyembunyikan nilai kepentingan yang diberikan dalam penggabungan usaha. Yang keenam, melindungi manajemen dari kritik pemegang saham atau harga beli aktiva yang lebih tinggi dari nilai wajar aktiva.
Metode akuntansi untuk penggabungan usaha yang kedua yaitu metode pembelian atau purchase. Metode pembelian didasarkan pada asumsi bahwa penggabungan usaha merupakan suatu transaksi yang salah satu entitas memperoleh aktiva bersih dari perusahaan-perusahaan lain yang bergabung. Berdasarkan metode ini, perusahaan yang memperoleh atau membeli mencatat aktiva yang diterima dan kewajiban yang ditanggung sebesar nilai wajarnya. Biaya untuk memperoleh perusahaan atau biaya perolehan ditetapkan dengan cara yang sama seperti pada transaksi lain. Biaya ini dialokasikan pada aktiva dan kewajiban yang dapat diidentifikasikan sesuai dengan nilai wajarnya pada tanggal penggabungan. Selisih lebih antara biaya perolehan dan bagian atau interest perusahaan pengakuisisi atas nilai wajar aktiva dan kewajiban yang dapat diidentifikasi pada tanggal transaksi penukaran diakui sebagai goodwill dan disajikan sebagai aktiva. Prosedur akuntansi penggabungan usaha metode purchase. A. Menyesuaikan nilai aktiva dan kewajiban milik perusahaan yang akan digabung sebesar nilai wajarnya. B. Mencatat transaksi penggabungan sebesar nilai investasinya atau biaya perolehan. Jika pengakuisisi mengeluarkan saham, maka nilai wajar saham tersebut sebesar harga pasar pada tanggal transaksi penggabungan. Bila harga pasar tidak dapat digunakan sebagai indikator, maka diestimasi secara proporsional perusahaan pengakuisisi atau yang diakuisisi, atau mana yang lebih dapat ditentukan. C. Membuat jurnal pemilikan aktiva dan kewajiban dari perusahaan yang digabung. Apabila terjadi selisih antara nilai investasi dengan aktiva bersih yang diterima perusahaan pengakuisisi, maka selisih tersebut dicatat ke dalam rekening goodwill pada kelompok aktiva. Menurut PSAK tahun 2007, ada ketentuan tentang goodwill. Di antaranya, goodwill harus diamortisasikan sebagai beban selama masa manfaatnya. Dalam mengamortisasi goodwill harus digunakan metode lurus, kecuali terdapat metode lain yang dianggap lebih tepat pada keadaan tertentu. Periode amortisasi goodwill tidak boleh lebih dari 5 tahun, kecuali setiap kelebihan biaya perolehan atas nilai wajar aktiva bersih yang diperoleh dialokasikan ke goodwill dan diamortisasikan selama maksimum 20 tahun. Saldo goodwill yang belum diamortisasi harus dievaluasi pada setiap tanggal neraca. Dan apabila terdapat indikasi bahwa jumlah tersebut tidak dapat sepenuhnya atau sebagian dipulihkan dari ekspektasi manfaat keekonomian di masa mendatang, maka bagian jumlah yang tidak dipulihkan tersebut langsung dibukukan sebagai beban pada periode yang bersangkutan. Setiap penurunan nilai goodwill tidak boleh dinaikkan kembali pada periode selanjutnya. Faktor-faktor yang harus dipertimbangkan dalam mengestimasi masa manfaat goodwill yaitu A. Ramalan umur bisnis dan industri yang bersangkutan. B. Pengaruh keusahaan produk, perubahan dalam permintaan, dan faktor ekonomi lainnya. C. Ekspektasi sisa masa kerja para manajer atau kelompok karyawan yang menjalani tugas penting. D. Antisipasi tindakan para pesaing atau calon pesaing. E. Ketentuan hukum peraturan yang berlaku. 3 kelompok biaya yang dikeluarkan pada saat penggabungan usaha dilakukan. Ketiga kelompok biaya tersebut perlakuannya berbeda, yaitu A. Biaya langsung yang berhubungan dengan penerbitan saham seperti biaya pendaftaran dan penerbitan surat berharga akan mengurangi tambahan modal di setor. B. Biaya langsung yang tidak berhubungan dengan penerbitan saham seperti biaya akuntan, konsultan, hukum, dan biaya-biaya pendiri akan menambah harga perolehan investasi. C. Biaya tidak langsung seperti gaji manajemen, penyusutan, sewa dibebankan sebagai beban pada periode terjadinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Jailani Andrian ingin menjelaskan tentang bentuk dan jenis penggabungan usaha. Dari segi jenis usaha perusahaan yang bergabung, bentuk penggabungan badan usaha dilihat dari segi jenis usaha perusahaan-perusahaan yang bergabung dibedakan ke dalam 3 macam bentuk, yaitu yang pertama, penggabungan horizontal, yaitu penggabungan suatu perusahaan yang sejenis yang menjadi satu perusahaan menjadi lebih besar.
Dan yang kedua, penggabungan vertikal, yaitu penggabungan perusahaan yang sebelumnya keduanya mempunyai hubungan yang saling menguntungkan. Dan yang ketiga, penggabungan konglomerat, yaitu merupakan kombinasi dari penggabungan horizontal dan vertikal. Sedangkan dari segi hukumnya, penggabungan usaha dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, merger, yaitu penggabungan usaha dengan cara satu perusahaan membeli perusahaan lain, yang kemudian perusahaan tersebut yang dibelinya menjadi anak perusahaannya atau dibubarkan. Dan yang kedua, konsolidasi, merupakan bentuk lain dari merger, yaitu penggabungan usaha. Dalam proses penggabungan itu dibentuk sebuah perusahaan baru dengan tujuan khusus untuk membeli atau mengambil alih harta milik dan mengakui utang-utang dari 2 atau lebih perusahaan yang telah ada. Dan yang ketiga, afiliasi, yaitu penggabungan usaha dengan cara membeli sebagian besar saham atau seluruh saham perusahaan lain untuk memperoleh hak pengendalian. Perusahaan yang dikuasai tersebut tidak kehilangan atas status hukumnya dan masih beroperasi sebagaimana perusahaan lainnya. Berdasarkan PSAK nomor 22 paragraf 8 tahun 1999, terdapat 2 jenis penggabungan usaha, yaitu yang pertama, akuisisi, adalah suatu penggabungan usaha di mana salah satu perusahaan, yaitu pengakuisisi, memperoleh kendali atas aktiva neto dan operasi perusahaan yang diakuisisi dengan memberikan aktiva tertentu, mengakui suatu kewajiban atau mengeluarkan saham. Dan yang kedua, penyatuan kepemilikan, adalah suatu penggabungan usaha di mana para pemegang saham perusahaan yang bergabung bersama-sama menyatukan kendali atas seluruh atau secara efektif seluruh aktiva neto dan operasi kendali perusahaan yang bergabung tersebut, dan selanjutnya memikul bersama segala resiko dan manfaat yang melekat pada entitas gabungan, sehingga tidak ada pihak yang dapat diidentifikasi sebagai perusahaan yang pengakuisisi. Persoalan yang dihadapi dalam penggabungan usaha. Masalah yang timbul di dalam proses penggabungan perusahaan dapat bersifat kompleks, tetapi juga dapat bersifat sederhana. Sebagai contoh, penentuan jumlah yang harus dibayar dan syarat-syarat pembayaran dalam penggabungan perusahaan dalam hal pembayarannya yang berbentuk uang tunai relatif lebih sederhana jika dibanding dengan penggabungan perusahaan di mana pembayarannya berbentuk surat-surat berharga yang harga pasarannya pun tidak mudah dapat ditentukan. Untuk itu, bantuan dari manajemen yang bersangkutan dan para ahli lain seperti akuntan, ahli hukum, dan para analisa sangat dibutuhkan. Kontribusi relatif perusahaan yang bergabung. Jika perusahaan yang baru dibentuk dalam konsolidasi akan mengeluarkan modal saham sebagai alat pembayaran kepada perusahaan-perusahaan yang digabung, dapat dipakai 2 cara pendekatan di dalam menentukan banyaknya saham yang harus diserahkan kepada masing-masing perusahaan yang digabung. Itu kontribusi relatif dari kekayaan bersih, yaitu laporan keuangan dari masing-masing pihak harus disusun atas dasar harga pasarnya atau harga yang disetujui oleh semua pihak. Tiap pos dari laporan keuangan haruslah diperiksa dan dianalisa secara khusus oleh akuntan yang independen. Dan jika dirasa perlu, akuntan dapat menyusun kembali laporan keuangan tersebut supaya lebih informatif dan dapat diperbandingkan, serta sesuai dengan prinsip akuntansi yang lazim. Beberapa hal yang sering memerlukan perhatian khusus dalam rangka penyusunan laporan keuangan tersebut ialah metode penilaian yang dipakai terhadap investasi atau surat-surat berharga, cadangan kerugian piutang, penentuan harga pokok dan prosedur penilaian persediaan, kebijaksanaan kapitalisasi aktiva tetap, metode dan kebijaksanaan depresiasi aktiva tetap, metode dan kebijaksanaan amortisasi aktiva tak berwujud, pos-pos kontingensi serta kemungkinan adanya pos-pos transitoris dan antisipasi yang belum dicatat. Kontribusi relatif dari laba yang diproyeksikan. Penentuan besarnya kontribusi relatif dari rata-rata keuntungan kepada perusahaan yang baru dibentuk memerlukan juga bantuan dari orang yang ahli bidang ini. Ada beberapa langkah yang harus dilakukan, yaitu laporan laba atau rugi dari perusahaan yang digabung juga harus disusun sesuai dengan prinsip akuntansi yang lazim, seperti halnya badan raca.
Jika dijumpai prosedur penentuan laba atau rugi yang menyimpang dari prinsip akuntansi, maka diperlukan adanya penyesuaian-penyesuaian. Beberapa hal yang perlu mendapatkan perhatian khusus dalam hubungannya dengan penentuan besarnya kontribusi relatif dari rata-rata keuntungan ialah penentuan besarnya harga pokok barang yang dijual maupun harga pokok produksinya, termasuk inventory pricing dan metode penilaian yang dipakai. Biaya yang berhubungan dengan aktiva tetap termasuk depresiasi dan amortisasi aktiva tetap tak berwujud. Langkah berikutnya, setelah laporan laba atau rugi disusun dan disesuaikan dengan prinsip akuntansi yang lazim, ialah membuat proyeksi laba atau rugi dari masing-masing perusahaan yang digabung atas dasar pengalaman yang lampau serta pertimbangan tertentu untuk masa yang akan datang. Di dalam menentukan besaran kontribusi relatif dari keuntungan dalam perusahaan yang baru, diperlukan adanya beberapa penyesuaian. Kesimpulan, penggabungan usaha dilakukan untuk tujuan tertentu dari dua perusahaan atau lebih menjadi unit tunggal yang lebih besar. Penggabungan usaha dapat dilakukan dalam banyak bentuk yang berbeda. Akuntansi untuk penggabungan usaha terdiri dari dua metode, yaitu metode penyatuan kepemilikan atau pooling of interest dan metode pembelian atau purchase method. Dari penggabungan usaha itu sendiri banyak terbentuknya salah satu bentuk badan usaha yang terkenal yang dilihat menurut kejadian hukumnya, yaitu merger, konsolidasi, akuisisi, dan afiliasi. Ada 3 kelompok biaya yang dikeluarkan pada saat penggabungan usaha dilakukan, yaitu biaya langsung yang berhubungan dengan penerbitan saham, biaya langsung yang tidak berhubungan dengan penerbitan saham, dan biaya tidak langsung seperti gaji manajemen. Sekian presentasi yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.